wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Pelisa Febrianti. Saya dari Prodi Manajemen kelas MN23N. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang saya sudah simak pada mata kuliah umum bersama Bapak Profesor Dr. Haji Dindin Solehuddin MA, yang dimana beliau memaparkan materi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan mengembangkan insan akademik yang visioner serta beretika melalui akhlak beliau yang mulia. Namun sebelumnya, saya sudah merangkum materi dari sisi materi yang sudah beliau jelaskan. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Bapak Haji Dindin Solehuddin MA tersebut, bahwa kita sebagai mahasiswa jika ingin sukses dan memiliki predikat bagus sebagai mahasiswa, atau juga disebut sebagai mahasiswa yang lulus sesuai ini ya, sesuai waktunya, tepat waktu lah kayak gitu, dengan cara hal yang baik gitu. Maka ada dua syarat yang dimana syarat ini tertera pada surah Yasin ayat 11. Hal pertama yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa yaitu manitaba adikro, yang dimana ketika kita berangkat dari rumah yang tujuannya akan belajar ya, kalau misalnya tujuannya ke kampus, otomatis kita tujuannya adalah belajar ataupun mengikuti khutbah, mungkin untuk bagi laki-laki, ataupun ceramah, ataupun mengikuti kajian-kajian lainnya gitu. Kemudian niat kita itu kuat banget gitu untuk mendengarkan, menyimak gitu dengan motif tolabul ilmi gitu, untuk dengan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut yang sudah kita cermati, yang sudah kita simak gitu. Maka jika niat kita kuat akan hal tersebut, yang terjadi apa gitu, yang terjadi kita tidak akan terganggu oleh hal-hal yang membuat kita malas, seperti misalnya terserang ngantuk gitu ya, terus pikirannya tidak akan kemana-mana, serta konsentrasinya pun tidak akan terganggu, meskipun forum yang diikuti kita itu adalah secara online ataupun datang pada tempatnya gitu kan, karena niat kita itu kuat untuk mendengarkan, menyimak gitu. Apalagi niatnya itu benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar gitu, mencari ilmu, untuk untuk thalabul ilmi gitu. Yang kedua, ada khosyarah manabil qaib, yang memiliki rasa khosyah. Nah, yang dimana itu adalah orang yang memiliki keilmuan, atau kita sebagai mahasiswa gitu pastilah memiliki ilmu ya, memiliki keilmuan. Maka ilmu yang kita miliki itu ketika kita mengikuti pembelajaran atau ceramah dan lainnya, maka fokus diri kita itu nggak akan terdistraksi oleh hal-hal lain itu. Karena apa? Karena di dalam hati kita itu udah tercantum rasa takut gitu sama Allah. Takut kenapa? Karena dia akan merasa sangat malu ketika kehilangan konsentrasinya, yang dimana orang berilmu itu pasti tahulah gimana gitu kan, kalau misalnya kita mengikuti ceramah, pembelajaran, bahwa hal tersebut adalah hal yang emang benar-benar harus kita simak, harus kita cermati gitu, karena itu adalah ilmu gitu. Ilmu itu luas dan gak berat gitu untuk dibawa-bawa. Nah, ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah gitu, karena ketika kita menyepelekan hal tersebut pasti adalah gitu kan sesuatu yang emang membuat kita itu kadang menyesal, karena gara-gara kita tidak mendengarkan, karena kita tidak terlalu menyimak gitu, karena konsentrasi kita itu udah di luar untuk belajar, di luar untuk rasa ingin belajar gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kita itu harus belajar dari Rasulullah SAW? Beliau menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah uswah bagi seluruh umat manusia. Nah, dengan kita meneladani beliau, kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Ketika kita menerapkan hidup visioner, itu merupakan salah satu cara untuk kita meneladani Rasulullah SAW. Nah, dengan memiliki visi yang jelas dan terus berusaha untuk mencapainya, nah kita akan semakin dekat gitu dengan kesuksesan dunia dan akhirat. Ada 4 karakter
kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya visioner, yang dimana ini itu patut gitu kita pelajari. Nah, yang pertama ada asidku, yang dimana ini artinya kejujuran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kualitas sifat kejujuran gitu dalam berkomunikasi. Nah, yang dimana kejujuran ini menggambarkan pada diri kita ya sebagai mahasiswa gitu, apalagi dalam segi akademik. Contohnya mungkin ini itu sepele ya, tapi di balik hal tersebut ini itu benar-benar fatal banget gitu ya. Salah satunya yaitu menyontek. Nah, ada sebuah penelitian, kebanyakan dari para penghuni penjara yang berpendidikan atau latar belakangnya itu para pejabat gitu, ternyata setelah diteliti rata-rata mereka itu adalah di bangku kuliah ya, yang dimana mungkin saat itu mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukannya ketika mereka sekolah, ketika mereka kuliah. Mungkin salah satunya yang menyontek gitu, karena dari hal apa yang kita lakukan hal apa yang kita lakukan ketika kita menuju kesuksesan, menempuh jalannya itu antara baik dan benar gitu ya. Kalau misalnya walaupun kita sekarang nih memiliki sarjana, terus memiliki pangkat, memiliki berprofesi sebagai pejabat, kalau misalnya dulunya kita belajarnya menempuh pendidikannya tidak baik, contohnya kebanyakan menyontek, mungkin hal itu bisa saja mempengaruhi keadaan kedepannya gitu, yang awalnya mungkin kita mungkin awalnya menjadi seorang pejabat gitu, tapi mereka tiba-tiba masuk penjara, dan itu mungkin salah satu akibat dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Maka kalau misalnya kita menerapkan hidup untuk visioner kedepannya, mungkin tidak akan melakukan hal-hal seperti itu ya, contoh seperti menyontek, karena ketidakjujuran itu bertolak belakang dengan kebenaran gitu, sehingga orang yang sering menyontek itu pasti tidak akan bisa menjadi pemimpin yang efektif, komunikasinya pun ikut tidak efektif gitu. Jadi mungkin rata-rata ya kepemimpinan yang gagah itu berakhir di penjara ya, mungkin karena salah satunya emang begitu gitu. Mungkin dulunya mereka jalur menempuh pendidikannya itu dengan cara yang tidak baik gitu. Maka kita wajib atau harus banget gitu menerapkan kepribadian Rasulullah ini, yang dimana kita itu harus jujur dalam hal apapun gitu, karena itu akan menjadi salah satu hal yang yang mempengaruhi ke depannya gitu. Dengan cara kita jujur, pasti Allah juga akan mendukung gitu, Allah juga akan membimbing kita gitu ke depannya, dan itu hal yang wajib banget gitu, kepribadian dari Rasulullah untuk selalu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian di sini apa saja sih karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani gitu? Ada 4 karakter Rasulullah yang dimana ini itu sifatnya visioner. Yang pertama ada sidik, yang kedua tabli, yang ketiga amanah, yang keempat patonah. Nah, dari asidku ya atau sidik, untuk kita sebagai mahasiswa ada ayat utama yang sederhana gitu, yang menjanjikan bahwasannya kita itu akan menjadi muslim yang sempurna atau menjadi muslim yang paripurna gitu, yaitu allazi yastami'unal qawla fayattabi'unal ahsan. Allazi yastami'unal qawla, yaitu mereka yang menyimak pembicaraan, lalu fayattabi'unal ahsan, kemudian mengikuti yang terbaik dari apa yang dibicarakan atau apa yang disampaikan. Nah, ketika kita memiliki indikator satu ini, akan memiliki 3 predikat sekalipun. Yang pertama, basyir ibad, akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadahumullah, dia akan menjadi kelompok muhtadin gitu, yang ada pada di dalam yang istiqomah dalam petunjuk Allah gitu. Kemudian ulul albab,
menjadi kaum cendekian atau kaum yang intelektual. Dari sepenggal ayat tadi menjelaskan ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu dari segi mendengarkan ya. Yastami'u qaula, misalnya ketika kita sebagai mahasiswa tidak menyimak apa yang dosen paparkan dalam materi perkuliahan, itu sama saja kita merendahkan dosen, karena kita tidak menyimak, tidak kita menghormati, karena kita tidak menghormati seseorang yang sedang menjelaskan gitu kan, padahal itu ilmu gitu. Jadi kita harus menyimak pembicaraan dosen. Dan jika sebaliknya, dengan kita sebagai mahasiswa menyimak dengan baik gitu, itu saja bisa dikatakan ta'zimul ustadz gitu, yang dimana itu adalah suatu penghormatan kepada dosen gitu, karena kita sudah menyimak ilmu yang mereka sampaikan gitu, yang artinya ketika kita begitu menyimak secara sepenuh hati, itu berarti kita memiliki apresiasi tinggi dengan apa yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan. Kemudian memahami gitu, kita harus memahami apa yang disampaikan oleh dosen itu tersendiri. Jangan sampai kita agar kita itu tidak mengeluarkan perspektif, timbul salah satu hal yang tidak diinginkan gitu, misalnya dari segi materi gitu, misalnya yang dijelaskan ini yang kita dapat malah hal lain gitu. Makanya kita harus teliti dalam memahami pembelajaran dan memahami apa yang disampaikan oleh dosen, guru atau ustadz gitu. Kemudian dikembangkan gitu. Dari apa yang kita dapat, mungkin yang awalnya satu kalimat, kalau kita memahami, kalau misalnya kita kurang puas dengan apa yang disampaikan dosen, kita bisa mendiskusikan itu, kita bisa membedah satu kalimat yang emang kita belum puas gitu dengan jawabannya. Dengan hal itu kita menjadi sesuatu hal baik gitu, menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kita bisa mengkritik gitu. Jadi ketika dosen menyampaikan materi atau kita menyimak sesuatu yang disampaikan oleh dosen gitu, mungkin itu salah, kita bisa mengkritik hal tersebut, karena mengkritik bagian dari cara mahasiswa menghormati dosen. Jadi takzimul ustadz itu kita bisa mewujudkan dengan komitmen untuk meluruskan dan menyelamatkan kesalahan dosen. Sekalipun itu belum tentu salah, maka itu akan menjadi diskusi yang menarik gitu. Di situ nanti akan menjadi perdebatan ilmiah antara dosen dan mahasiswa. Nah, di sini kita bisa mengikuti contoh, yaitu contoh Nabi ya, yaitu kaifiyat mujadalah, yang dimana bagaimana cara berdebat. Di situ ada tata kramanya, sopan santun berdebat, misalnya tidak boleh nah, di sini kita bisa ikuti contoh Nabi ya, yaitu kaifiyat mujadalah, yang dimana kita bisa mengetahui bagaimana cara berdebat. Di situ ada tata kramanya gitu. Di antaranya sopan santun dalam berdebat ya, misalnya tidak boleh memotong, tidak boleh menjatuhkan, dan fokus pada materi diskusi, dan tidak ada dan itu ada etikanya gitu. Nah, hal tersebut itu harus dipegang gitu dalam tata krama, karena ketika kita mengkritik dosen, jadi tujuannya memberikan masukan gitu, bukan menjatuhkan dosen tersebut. Kemudian kita bisa mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh dosen, yang disampaikan oleh guru. Jadi yang diambilnya itu yang menurut kita terbaik, yang cocok, yang paling relevan gitu, dan data-datanya yaitu paling lengkap gitu. Jadi kita bisa mengamalkan kembali ilmu tersebut. Kemudian ada 13 kualifikasi yang diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat 63. Beliau menjelaskan salah satunya yaitu bagaimana kita berjalan dengan sopan gitu di depan banyak orang, agar supaya mereka tidak tersinggung. Kemudian kalau disapa atau digoda atau ada orang yang berbicara tidak baik kepada kita, respon kita itu harus diam gitu, karena itu hal salah satunya hal yang harus kita hindari gitu. Kemudian suka sholat malam ya, yang dimana sholat malam itu
yang moderatnya saja, kemudian berdoa agar dijauhkan dari api neraka, kemudian berlebihan dalam memberi gitu. Jadi memberi, dalam hal memberi itu sudah ada takarannya, tidak berlebihan, tetapi kita bisa memberi gitu dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dan kita jangan menyekutukan Allah, jangan membunuh, serta jangan melakukan perzinaan, atau lebihnya itu jinah, wala taqrabu zina gitu. Bukan jangan, tetapi emang harus dijauhi gitu zina itu, karena itu salah satu hal yang membuat kesuksesan kita itu bisa terhambat. Dan kemudian jangan berdusta, karena jangan melakukan hal-hal yang palsu gitu. Kemudian dari hal 13 tersebut akan muncul kepada kepribadian kita yang ketika kita kuliah gitu. Kemudian al-muhtadun yang di sini menjelaskan kelompok al-muhtadun yang istiqomah dalam petunjuk gitu. Di sini keuntungannya yaitu kita mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih sholawat itu? Sholawat itu rahmat ya, rahmat yang akan diberikan oleh Allah kepada kelompok al-muhtadun. Nah, di ayat sebelumnya ada sifat sabar, yang dimana ketika sabar itu bukan konsepnya bukan karena sabar dalam arti ketika kita mendapat musibah atau masalah, karena kadang sabar itu sering disalahpahami ya, dengan identik dengan kelemahan, kekalahan, keterbelakangan gitu. Jadi padahal sabar itu identik dengan keberanian, kekuatan, kejujuran, dan keterdepanan gitu. Jadi selama ini sabar sering banyak diartikan hanya untuk masalah musibah, padahal mah apa yang menjadi tantangan itu yang dihadapi sabar. Nah, sabar itu ada 3 ya, dari sabar untuk taat, sabar untuk menjauhi hal-hal yang dilarang gitu, sabar untuk menghadapi musibah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Dindin Salahuddin MA. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.